Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Halo suci-suci semua, dimanapun berada, kembali bersama saya, Vina, dan telah hadir bersama kita Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo Mahaguru. Amitofo Sucevina. Ya, suci-suci semua, saat ini kita akan membahas mengenai upacara Pihoma yang akan dilaksanakan di Vihara Sukawati Prasna pada bulan Maret 2025 dengan tema Kapal Kekayaan dan Rejeki Pemimpin Dewa Bumi atau Fute Chengsen yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Maret 2025 di Vihara Sukawati Prasna jam 1 siang yang akan dipimpin langsung oleh Mahawajacarya Warita Sukawati Prasna Cakrawartin. Ya, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Mahaguru kita mengenai Api Homa ini. Mahaguru, mengenai Api Homa bulan ini, adinatanya adalah pemimpin Dewa Bumi atau Fute Chengsen, Iya, betul sekali. atau biasa disebut Hotek Hotek Chengsen. Ya, mungkin Mahaguru dapat menjelaskan kepada kami siapakah Adinata ini, terus kemudian mengenai tema yang terkait adalah kapal kekayaan dan rezeki pemimpin Dewa Bumi atau Fute Chengsen tersebut. Ya, silakan Mahaguru. Iya, baik, terima kasih Sucevina. Kepada semua suci umat Dharma yang menyaksikan video penjelasan mengenai tema maupun adinata upacara Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan Maret nanti. Kiranya penjelasan kami nantinya akan bisa menambah pengetahuan dan juga semakin menguatkan diri kita masing-masing dengan adinata Api Homa ini sehingga kita senantiasa bisa terberkahi dan mendapatkan kelancaran di dalam menjalani kehidupan. Amitofo. Baik, Sucevina. Adinata upacara Api Homa kita nanti ini adalah Fute Chengsen atau pemimpin Dewa Bumi. Jadi Fute Chengsen ini adalah merupakan salah satu dewa rezeki dan kemakmuran. Ya, beliau yang memimpin dewa-dewa bumi ya biasanya. Kita kan kenal ada dewa bumi 5 penjuru, kemudian ada dewa tanah 5 penjuru juga. Dan beliau juga menjalankan birokrasi juga dengan semacam dewa tanah, dewa gunung, ya dewa adipati, kemudian dewa kota gitu. Jadi ini merupakan masih lingkup bumi ya, gitu. Jadi Fute Chengsen ini juga merupakan salah satu asisten dari Kaisar Langit atau Tianping ya, yang tentunya bertugas untuk memberkahi dan juga menolong insan yang ada di bumi supaya mereka bisa terberkahi rezeki ya, kemakmuran dan juga bisa mendapatkan kelancaran dan juga kestabilan dalam finansial mereka ya. Kan Fute Chengsen ini merupakan salah satu pejabat perpajakan kekaisaran ya. Kalau dulu di 1000 lebih sebelum Masehi ya. Jadi beliau ini waktu lahir itu jadi anak yang pintar gitu ya. Kemudian juga baik hati, mulia ya. Jadi di saat umur 36 tahun beliau sudah menjadi pejabat perpajakan pemerintahan ya, menurut legenda seperti itu. Ya, jadi karena beliau itu sangat mencintai rakyat ya, selalu berusaha untuk menolong insan. Ya, bahkan beliau tuh menolong insan tuh kadang tidak melewatkan insan satupun ya. Kemudian juga dia selalu giat memberikan kebaikan gitu bagi banyak insan ya, sehingga beliau sangat dicintai ya oleh rakyat pada saat itu. Dan di saat beliau itu meninggal, ya usianya 100 tahun lebih, beliau baru meninggal. Nah, itu banyak yang kehilangan ya, karena waktu itu kan juga pasti berkat beliau pun juga mereka rakyat pun juga jadi agak makmur ya kan, damai. Nah, akhirnya beliau sudah meninggal dan tapi rakyat itu punya keyakinan dan juga kepercayaan kepada beliau bahwa beliau bisa memberkahi mereka. Dan itu bisa dibilang kalau untuk sembayang atau apa ya, untuk ke dewa-dewa yang lebih tinggi biasanya itu kan kebanyakan kaisar ataupun kerabat kaisar yang bisa
melakukan ritual sembahyang kan ya. Nah, tapi kalau bagi rakyat biasa, itu mereka tuh nggak bisa mungkin ya, nggak bisa untuk membuat altar yang besar, yang mewah atau gimana ya. Jadi mereka kadang-kadang bisa menggunakan semacam batu gitu ya, batu, kemudian mereka meyakini itu sebagai Futuchengsen gitu. Nah, memasang dupa di situ, ternyata dapat juga berkah keberhasilan gitu. Jadi itu merupakan satu kekuatan dari Futuchengsen bagi yang percaya kepada beliau ya. Jadi Futuchengsen ini wujudnya seperti yang kita tampak ya di depan ini ya. Nah, biasanya tuh suka ada kebingungan Futuchengsen dengan apa ya? eh Bisa tahu tua pekong lah ya. Biasanya kalau tua pekong kan dia biasanya tuh pakai tongkat tongkat naga tapi yang dari logam biasanya gitu ya. Dan tangan kirinya itu pegang ingot emas Ya. yang bersusun 3. Nah, itu kalau Topikong itu saya mengetahuinya bahwa beliau adalah merupakan dewa bumi bagian keuangannya gitu loh. Ya kan bagian yang mungkin setelah habis Hotak Chengsin dikasih instruksi untuk menolong insan, memberkahi rezeki. Nah, dewa inilah yang akan menyalurkannya gitu biasanya. Biasanya akan menyalurkannya bisa secara langsung ataupun bisa secara melalui dewa bumi 5 penjuru gitu. Nah, dewa bumi 5 penjuru itu tahu-tahu lah ya wujudnya. Ya kan biasanya pegang tongkat, ya kan tongkat ya mirip naga tapi bisa tongkat biasa. Kemudian ingot emasnya cuma 1. Ya, biasanya lambang 5 penjuru itu ada 5 elemen gitu tentunya kan. Nah, itu ada merah, ya kan ada biru, kemudian ada coklat, ya, kemudian ada putih dan hijau biasanya gitu, melambangkan 5 unsur. Nah, Fude Chengsen ini pegang imut emasnya 3 susun ya. Dan juga dia pegang rui kehormatan dan juga kebesaran. Ya, beliau mengenakan jubah pejabat yang sangat agung, biasanya duduk di atas kursi naga. Ya, Fude Chengsen juga karena asisten dari Kaisar Langit, beliau di saat akhir tahun ya, setiap tanggal 24 bulan 12 lunar itu kan para dewa tuh naik ke langit ya untuk apa ya melaporkan segala apa yang dilakukan oleh manusia ya baik buruknya dan lain sebagainya ke Kaisar Langit. Nah, Fudo Chengsen itu merupakan salah satunya karena beliau asistennya. Biasanya cuma 2 hari aja sih ke ke langit untuk melaporkan biasanya. Yang sebelum Xinjia itu ya Mago biasanya. Iya, biasanya kita kan sembahyang ciong ya. Nah, Betul. sebelum 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 kita apa namanya, sesudah sembahyang ciong sesi pertama biasanya ya, tidak lama kemudian Buddha Changsen akan naik ke langit tanggal 24 bulan 12 lunar dan balik kembali ke bumi 26 bulan 12 lunar. Ini masih menyangkut Adinata Mahaguru seperti yang Mahaguru jelaskan. Nah, berarti ketika beliau naik nih untuk melapor nih, sebenarnya beliau ini tahu dari para dewa bumi yang ada di rumah kita Mhm. atau beliau langsung mengetahui semuanya seperti itu? Biasanya dewa-dewa, ada yang dia bisa mengetahui secara keseluruhan setiap perbuatan manusia ya. Tapi biasanya kan tentunya kesibukan beliau pun juga banyak ya gitu ya. Jadi pasti akan berkolaborasi gitu kan dengan dewa-dewa bumi yang lain gitu kan. Jadi yang secara dewa bumi yang secara personal biasanya. Mungkin kalau misalkan kita punya kedekatan yang sangat kuat dengan Hotek Chengsin ataupun Futo Chengsen, beliau pasti bisa selalu memantau kita, memberkahi kita. Jadi tahulah setiap aktivitas kita gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan tidak begitu berjodoh gitu kan, beliau nggak dekat dengan kita, ya tentunya biasanya ya pantauannya juga akan lebih berkurang gitu kan. Nah, dipantau dengan siapa? Dengan biasanya dewa bumi yang ada di rumah kita. Karena kan tidak semua rumah umat itu kan memasang altar Hotek Chengsin. Betul. Ya, altar Hotek Chengsin itu biasanya diletakkan di posisi atas. Ya, kalau misalkan dewa bumi, ya Tuti Pakung itu dia kan di bawah dekat bumi. Nah, Futu Chengsen itu selalu akan di atasnya. Oh, Dia biasanya sejajar dengan dewa-dewa yang lain kalau Futu Chengsen altarnya. oh. Nah, kalau dia ada altarnya di rumah, biasanya Futu Chengsen akan memantau bisa gitu kan, memberkahi gitu ya.
Tapi kalau misalkan nggak ada altar beliau, biasanya ya melalui Dewa Bumi yang dekat dengan kita. Infonya, laporannya pasti melalui Dewa Bumi kita gitu. Berarti ini dengan ngikutin api Homa ini juga sebenarnya secara tidak langsung kita yang mungkin yang kedekatannya masih kurang gitu ya Maha Betul, Guru, kita bisa menjalin kedekatan itu ya Maha Guru, betul supaya sekali. diberkahi oleh, Pemimpinnya betul. langsung ya. Jadi tidak, apa, prosesnya lebih cepat gitu ya Maha Guru, Iya, gitu. Ibaratnya Dewa Bumi kan jadi perantara kita gitu. Nah, jadi nanti, dengan diberkahi oleh beliau, mungkin jalinan jodoh itu lebih tersambung gitu ya, Mas. iya. Oke. Kayak seperti mungkin dia melaporkan ke Kaisar Langit tentang, oh ini nih siapa, misalkan si Jevina ini menurut apa yang diketahui oleh Langit dia begini, begini, begini gitu ya. Tapi kalau misalkan Putri Chengsen punya kedekatan dengan si Jevina, ya beliau pasti akan, oh setahu saya dia seperti ini karena saya selalu melihatnya. Pasti kan ada yang namanya apa ya? Misalnya kalau dia ada pembela, ada apa gitu ya. Kita ngomel nih di rumah, tiap hari ngomel gitu ya, Mas. Iya, jadi yang butuh kejelasan seperti Oke. itu di saat memberikan Tentu laporan-laporan. lebih bijaksana ya, Maha Guru. Iya, Seperti itu. Oke. ya, Kemudian beliau kan juga itu arti Fute Chengsen itu kan itu merupakan artinya ya, Fute Chengsen itu heeh, adalah, memperoleh rezeki, dengan kebajikan ya, eee, apa, dengan memegang teguh nilai-nilai rohani ataupun spiritual. Jadi sebenarnya maksudnya itu adalah kalau misalkan kita hendak mendapatkan berkah dari, Fute Changsen, itu, eee, kita haruslah, mendekatkan diri kepada kerohanian gitu, maksudnya spirit. spiritual gitu. Apa, dengan menjapa mantra beliau, ya mantra seluruh dewa bumi biasanya itu Namo Samanto Motonam Om Tulu Betul, Tulu tiwei Tiwei so. Soha, ya kan. Nah, udah gitu juga ditambah dengan berbuat kebajikan. Nah, itu adalah syarat kita bisa mendapatkan berkah, ya rezeki, kelancaran usaha, ya kan, perubahan nasib, terus juga datengin kuijin, dewa-dewa penolong, membuka peluang-peluang besar yang positif buat kita, itu syaratnya dari, Putri Changsan ataupun dewa bumi yang lainnya itu adalah berbuat kebajikan dan menjapa mantra beliau, gitu. Sangat baik. Oke, kemudian, kita beralih ke tema nih Maha Guru. Tema kapal kekayaan dan rezeki, pemimpin Dewa Bumi atau Futa Changsan. Kapal nih Maha Guru, kayaknya tuh Wow. langsung kebayang tuh, wow banyak dan besar gitu kan Maha Guru, kapal kekayaan dan rezeki. Nah ini kemudian atributnya pun melambangkan kapal, kapal dengan penuh dan ingot-ingot nih Maha Guru. Iya. Mungkin Kapal, mhm, perahu layar besar ya, ini pokoknya kapal kapal layar ataupun perahu layar besar gitu ya. Ini merupakan, salah satu berkah yang hendak diberikan oleh Putri Changsen kepada kita semua, ya kan. Karena apa, mungkin kalau misalkan saya flashback kembali pengalaman berkontak dengan beliau ya, itu adalah pertama kalinya saya diundang oleh Putri Changsen untuk ke apa ya, kawasan Dewa Bumi gitu, ke oh, tempat kekuasaan dia gitu, kediamannya dia, di mana di sana itu, eee, dia ada tempat dia, kemudian juga banyak dewa-dewa bumi yang lain di sana gitu. Nah, itu di saat saya diundang oleh beliau ya, itu, saya itu naik naik di sebuah perahu besar, tapi saya nggak bisa melihat bentuk perahunya seperti apa, tapi saat itu saya seperti berada di ujung ujung ini, ujung perahu ini, oke, ya, heeh. gitu ya. Di ujung perahu terus melihat ke, sungai yang besar, yang sungainya itu dipenuhi oleh bunga-bunga, ya kemudian dari kejauhan di tempat kediaman Putri Changsan itu muncul kembang-kembang api, ya kan, karena waktu itu adalah saat sejid beliau ya, kalau tidak salah tanggal 2 bulan 2 Lunar, gitu. Nah, mungkin dari situlah itu adalah, perahu beliau dan juga kapal layar beliau itu yang disebut sebagai kapal kekayaan. Oh.
gitu. Makanya beliau berkahinya seperti itu. Oke. Ya. Ini juga, masih edisi pengumpulan buah kebajikan Amanat Buddha Amitabha untuk Bodhisattva Sukati Prasna Kuning. Ya ini juga, buah kebajikannya ini ya Maha Guru untuk Iya, betul betul. pertama mendapatkan buah kebajikan. Nah, mengsenggol-senggol buah kebajikan nih Maha Guru. Jadi beberapa waktu ini kalau sebelum-sebelumnya saya melihat mungkin video penjelasan juga ada menjelaskan gitu kan, entah entah pencapaian dari atau efek penggunaan dari buah kebajikan. Iya, Nah, saya pun diceritakan gitu kan oleh teman gitu kan yang mendapatkan buah itu. Awalnya saya taunya mungkin dia mendapatkan buah itu menggunakannya. Ketika menggunakan kan nggak tahu ya Maha Guru. heeh, betul. Jadi, beliau ini memiliki permintaan untuk, kepintaran, untuk memahami dharma segala macam gitu. Pengetahuan. Betul, ketika beliau ber ber apa, berbicara tentang dharma, begitu lancar Maha Guru. Jadi itu Oh, langsung berubah 180 derajat, saya langsung bilang, "Wah ini jangan-jangan buah kebajikan sudah dipakai nih." ah, Dan ternyata, memang terjadi seperti itu Maha Guru ya. Dari situ satu persatu semakin banyak mungkin dari teman-teman kita yang berani untuk ber-sharing tentang efek yang luar biasa dari buah kebajikan ini. Sehingga sampai ada yang bertanya sama guru, "Sampai kapan ya? Panjang nggak ya edisi buah kebajikan ini? Saya lagi mengumpulkan nih," gitu kan, supaya bisa mengikuti. Nah, mungkin, Wah Guru bisa, berbincang-bincang lagi mengenai buah kebajikan ini gitu, supaya yang mengikuti juga berjodoh semangat, makin semangat. iya, edisi Buah Kebajikan dari Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning, ini amanat dari Buddha Amitabha. Merupakan amanat yang sangat besar dan juga yang bertujuan juga untuk kebaikan banyak insan, ya. Jadi manfaat dari buah kebajikan ini juga sangat besar, ya, dan itu bisa buat meningkatkan spiritual, kemudian juga di saat mungkin insan tersebut sedang mengalami permasalahan berat dalam kehidupan kehidupan mereka gitu ya, tidak menemukan jalan keluar atau gimana, itu bisa menggunakan buah kebajikan itu, ya. Terus juga, itu juga bisa di saat, insan mengalami sakit, mungkin sakit berat atau sakit parah atau Mhm. apa gitu ya. Nah, itu juga bisa menggunakan buah kebajikan ini gitu supaya bisa mendapatkan kebaikan. Tapi biasanya dengan catatan ya kalau masa hidupnya sudah nggak ada ya nggak bisa kita Mhm. kita ini kan karena kan kehidupan setiap orang itu bukan bukan kita yang menentukan gitu ya, langit yang menentukan gitu. Tapi selama kita masih punya kesempatan untuk, hidup di dunia ini, di saat kita mengalami yang namanya rintangan, mengalami, penderitaan gitu karena penyakit, biasanya dengan adanya buah kebajikan ini itu bisa membantu kita keluar dari kesulitan itu, gitu. Oh. Iya, ya. Jadi yang mungkin yang saya ceritakan itu ya mungkin ada sedikit-sedikit gambaran, "Oh iya ya saya tahu nih ya," gitu. Ya, dan saya pun juga sempat takjub waktu ya, di saat seseorang itu bisa berbagi dharma gitu kan ya. Wah, saya tidak pernah melihat seperti ini gitu kan. Nah, itu adalah merupakan salah satu saya juga ada memberikan satu satu apa ya, Apresiasi. apresiasi juga gitu. Saya ucapkan, "Wah, kali ini sharing kamu sangat menyentuh banget," gitu ya, sangat bener-bener, apa, memberikan pencerahan dan juga manfaat yang besar gitu kan. Nah, itu pun juga bukan salah satu yang membuat Mahaguru kagum juga ya. Ya mungkin ya tidak hanya karena menggunakan buah kebajikan itu, tapi juga karena, bagaimana usaha, eee, beliau untuk bisa berkembang di dalam pelatihan dirinya. Dan Gitu. tentunya mungkin ditambah dengan disertai dengan keyakinan ya Maha Guru. Betul, Keyakinan akan, manfaat dari buah kebajikan tersebut gitu. iya, Ini yang terlihat nyata, yang diceritakan ke kita gitu kan. Mungkin di luar sana juga banyak yang, seperti untuk kesehatan, nah itu juga
sangat bermanfaat dan Yang penting sih yakin ya, percaya diri gitu kan ya, bahwa buah kebajikan itu benar-benar bisa bermanfaat buat kita, gitu. Kalau tanpa ada keyakinan, mungkin itu pun juga akan, berefek setengah ataupun mungkin ya tidak bisa mewujudkan juga gitu harapan kita. Sebenarnya itu bukan tidak mewujudkan, tapi mungkin tertunda gitu terwujudnya karena ya kita ragu-ragu atau gimana gitu ya. Jadi edisi buah kebajikan ini, belum ada petunjuk lebih lanjut dari Buddha Amitabha, tapi setahun ini itu edisinya buah kebajikan. Ya, setahun tahun 2025 edisi buat kebajikan. Tapi belum ada instruksi dari Buddha Amitabha sampai kapan ini ada buah kebajikan ini gitu. Jadi Mahaguru kalau misalkan junjungan tertinggi bilang sudah selesai, ya berarti sudah tutup gitu. Akan ada tema-tema yang lainnya juga gitu. berarti untuk sesiun sece yang ingin menyambung jodoh, semangat! Semangat terus ya. Ya karena juga emas juga lagi meningkat terus ya. Betul, Mas. Investasi yang sangat Baik ya, baik sekali. tinggi banget. Jadi untuk donatur 1, sesiun sece yang ingin menyambung jodoh, donatur 1 akan mendapatkan buah kebajikan seperti ini, Ya, dan donatur kedua akan mendapatkan kapal kapal kekayaan dan rezeki. Oh iya, kapal kekayaan dan rezeki ini Mhm. itu nanti mungkin peletakannya bisa di pintu masuk ya. Jadi kalau pintu pintu utama kita, ya misalkan pintu utama kita itu di sisi barat atau sisi barat laut, Mhm. ya kan. Misalkan kita kalau pakai kompas itu, oh di depan pintu utama kita lihat itu hadapnya itu yang mana? Ke barat atau barat laut gitu. Pas keluar Ya, kita hadap ke luar. oke. Hadap keluar. Nah, oh ternyata ini barat laut atau barat barat. Nah, kita bisa meletakkan, kapal kekayaan ini di samping mau kiri atau mau kanan di dekat, pintu utama kita. Nah, tapi posisi dari kapal ini harus masuk ke dalam, ya. Jadi misalkan ini pintu utama, ya, luarnya sana Iya, misalkan ya. sini. Jadi dia aktornya seperti ini, jadi dia masuk ke dalam. Bagian depannya harus masuk ke bagian dalam. Iya, jangan jangan ke sini ataupun Depan jangan lagi. keluar gitu ya. Biar Nanti masuk ya, Magul. artinya keluar. Karena kan kapal kekayaan ini kan, maksudnya adalah melabuhkan kekayaan ke dalam rumah kita ataupun ke dalam tempat usaha kita gitu. Jadi dia harus masuk posisinya. Kalau dibayangin tuh kapalnya bawa hartanya masuk gitu ya, Magul, Iya. langsung belayar ke dalam rumah Iya, kita. dan juga akan mendatangkan kekayaan yang terus-menerus. Biasanya sih orang juga ada yang meletakkan, kapal kekayaan itu, lebih dari satu biasanya. Biasanya kalau misalkan di ruang ruang tamu misalkan, dia meletakkan satu. Dulu di bagian ruang, keluarga dia meletakkan satu. Kemudian ruang kantor dia bisa meletakkan satu juga, gitu. Begitupun juga di area mungkin, tempat usaha kita gitu kan. Nah itu bisa lebih dari satu sih kalau mereka yang berkenan, karena kan itu kan bisa lebih banyak lagi mengumpulkan yang namanya kekayaan masuk ke dalam rumah ataupun tempat usaha. Itu kalau yang satu itu kan, misal satu Mahaguru, berarti kan patokannya adalah posisi dia sudut kiri ataupun kanan menghadap ke dalam. Mhm. Kemudian kalau misalnya yang lebih dari satu, misalnya di ruang tamunya atau ruang kerjanya, nah itu pencarian posisinya masih dari yang pintu utama atau dari pintu Dia bisa ngambil sisi barat atau sisi barat laut. Jadi, gitu? apa namanya, kalau misalkan pintu utamanya itu bukan di barat atau barat laut, Mhm. dia bisa mengambil sisi barat atau barat laut. Ataupun juga dia bisa mengambil sisi, kekayaan, kayak misalkan kayak gudang harta dia, sudut yang paling, jauh di saat kita masuk ke dalam rumah itu ada sudutnya, itu bisa taruh di sana juga bisa. Oh, tetap hadap ke dalam situ ya, Iya, Mahaguru? harus Oke. harus ke dalam. Oke, berarti nanti para ini umat yang berjodoh boleh nih mengatur posisi kalau lebih dari satu. Iya, betul. Semakin banyak, semakin baik ya, Magul. Semakin banyak mengumpulkan dan melabuhkan Cepat ya, kekayaan Guru. ke dalam rumah. Biar cepat ya, Magul. Iya, Berlabuhnya kapalnya. betul sekali. Oke, saya akan menjelaskan manfaat upacaranya apa saja.
manfaat upacara api homa pada bulan ini. Ya, yaitu melipat gandakan aliran kekayaan di rumah dan tempat usaha, mendatangkan rejeki dan kemakmuran, membantu merubah nasib buruk menjadi baik, mengaktifkan keberuntungan finansial, menarik keberuntungan dalam jangka panjang, meningkatkan kemampuan bisnis dan kapasitas keuntungan atau probabilitas, menyeimbangkan elemen arah dan memperbaiki energi tanah, membawa kesuksesan dan yang lebih besar. Maha Guru di sini ada menyeimbangkan elemen arah dan memperbaiki energi tanah. Maksudnya energi tanah yang seperti apa, Maha Guru? Biasanya kalau misalkan ada setiap rumah atau tempat usaha ataupun tanah itu sendiri, itu di saat merasakan energi dari tanah itu ada yang energinya tidak tidak meningkat, datar aja gitu ya, atau dia turun semakin turun ke bawah gitu. Jadi menekan gitu energi itu. Jadi biasanya kalau energi tanah yang menekan gitu, itu biasanya tuh akan sulit mengalami kemajuan. Kita misalkan mau tinggal di sana atau mau buka usaha di sana, itu biasanya tuh dari tanahnya sendiri, dari bumi sendiri itu dia nggak bisa membantu kita untuk berkembang gitu, untuk maju, untuk semakin mungkin lancar, ya kan, banyak berkah, rezeki dan lain sebagainya gitu. Biasanya dewa bumi itu kalau kita misalkan memasang altar dewa bumi, itu kita suka bisa memperbaiki energi tanah. Nah, kali ini pun juga dengan menggunakan kapal kekayaan itu juga bisa akan membantu memperbaiki energi tanah gitu. Oh, memperbaiki supaya nanti kehidupan ekonomi semakin meningkat gitu ya, Maha Guru. Iya, kita nggak mengalami kesusahan gitu ya, bisa kita berada di tempat itu gitu, supaya didukung dengan energi yang baik. Mungkin saya boleh cerita sedikit, Maha Guru, mengenai energi tanah ini. Saya Ya, baru memahami. Jadi saya teringat kepada seseorang gitu yang meyakinkan, menyerahkan kepada Maha Guru untuk melihat dan merasakan energi tanah rumahnya. Maha Guru saat itu bilang rumahnya akan meningkat, dewa buminya nih, tanahnya kondisinya meningkat nih, gitu kan. Dan ada ternyata altar dewa buminya nggak? saat itu belum ya. Oh belum, baru di tanahnya saja. Betul. Tapi belum ada itu pun ternyata terjadi gitu, Maha Guru. Jadi Oh, kan, jadi Maha Guru bilang akan semakin meningkat, bagus nih kondisi ininya, elemennya. mm-mm. Dan ternyata itu terjadi gitu. Kehidupan mereka dalam rumah itu ekonominya semakin meningkat meningkat Semakin sehingga berkembang. semakin berkembang sehingga sampai mampu untuk membeli aset-aset yang lain gitu, Maha Guru. Iya, justru justru seperti itu ya. Jadi kita tuh kadang nggak perlu effort terlalu besar gitu ya, untuk bisa maju dan berkembang tinggal di rumah itu gitu. Karena energi tanahnya itu udah mendukung kita untuk naik gitu loh. Tapi kalau energi tanahnya turun atau nggak datar aja, kita harus setengah mati ya berjuang sih, setengah mati kerja, usaha, itu pun juga kadang belum tentu bisa berhasil. Oh, Karena ya kita berada di lokasi yang kurang positif gitu. Mhm. sangat penting ya, Maha Guru ya. Penting sekali gitu. Semoga ya dengan kita mengikuti dan berpartisipasi dalam upacara api homa kapal kekayaan dan rezeki pemimpin Dewa Bumi atau Huta Cengsen ini, kita bisa semakin meningkat ya kehidupan ekonominya dan membantu kita mempermudah gitu meningkatkan elemen tanah di rumah kita atau tempat usaha kita. Seperti itu ya, Maha Guru. Ya, Ya. kalau kita dekat Futu Chengsen, biasanya kita juga bisa dekat sama dewa-dewa bumi yang di bawahnya beliau. Oh, Kalau seperti kita itu. dekat sama dewa bumi, belum tentu kita ke Tentu. Oh, Futu Chengsen ya. pantesan ada orang yang rumahnya itu memiliki hanya Dewa Bumi. Ada yang kayak lengkap banget gitu kan, bertingkat seperti itu gitu kan. Awalnya Betul. saya juga bingung, kenapa ada yang nggak ada. Ternyata jalinan karma jodohnya itu Iya, jalan karma jodoh. yang menjadikan eee, Putusesen berkenan hadir gitu ya. Betul. Oke, berarti ini sangat bagus ya, Silsece. Jadi selanjutnya jika ingin menyambung jodoh dengan Putu Chengsen, ya dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam upacara ini dan tersedia paket donatur donatur
utama Apihoma Futetjangsen, yang kedua adalah donatur kapal kekayaan dan rezeki Futetjangsen, dan yang ketiga adalah donatur sukarela. Mungkin untuk penjelasan atau yang lebih lanjut atau pendaftaran untuk mengikuti acara ini dapat menghubungi Suci Yang Manin atau Pandita Lokapasraya Mahadarani. Mungkin ini saja penjelasan dari kami mengenai tema dan adinata upacara bulan Maret 2025 ini. Terima kasih Maha Guru. Terima kasih Cevina. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.